Oke, ini adalah contoh menghilangkan bekas-bekas bunga ya. Karena ini tidak mau rontok secara manual, maka kita harus rontokkan secara tidak mau rontok secara alami, maka kita harus rontokkan secara manual agar kopi-kopi tersebut tidak terhambat oleh Nah ini kan kalau sudah menjadi kopi-kopi tersebut ini akan cepat membesar ya, akan cepat membesar. Jika masih di sini terdapat sisa-sisa bunga, maka dia tidak mau cepat besar ya, karena terlalu lembab ya, seperti ini terlalu lama ini kan apa ini ya, ini kan terhambat ini, bahkan bisa jadi bakal bunga itu tidak akan menjadi kopi, bisa jadi seperti itu ya. Nah ini jika tidak mau rontok secara manual, maka kita tidak mau rontok secara alam, maka kita rontokkan saja secara manual seperti ini ya, seperti ini ya, contohnya kayak gitu ya. Sebab yang kita inginkan adalah keberhasilan yang secara maksimal. Nah ini contoh ya, ini contohnya, ternyata seperti ini. Nah ini ya, ciri-ciri bunga kopi yang gagal penyerbuannya kayak gini. Ini kelihatannya bunganya banyak, ternyata hilang itu ya, hasilnya nggak ada, zong itu ya. Nih ya, pokoknya kita harus ini dilakukan secara manual ya, harus dilakukan dengan sabar dan teliti ya, sehingga hasil yang kita inginkan itu juga maksimal ya, hasil yang kita inginkan juga maksimal. Dihilangkan secara manual seperti ini ya. Biasanya saya memakai kuas ya, kuas bisa, tapi kalau kuas terlalu lentur maka kita memakai sapu juga bisa ya, sapu yang kecil itu, sapu lidi, tapi yang ambil yang ujungnya yang agak lemas itu ya, biasanya seperti itu. Nah ini juga, pokoknya ini contoh saja ya, contoh yang saya lakukan seperti ini juga dihilangkan secara manual seperti ini. Nah ini kan kelihatan kan, nah ini membusuk kayak gini kan, ini tidak jadi, ini bahkan sedikit sekali ya, ini kan. Nah ini contoh saja ini, tapi kalau kita lakukan dengan maksimal ya, segera ya, insya Allah akan tumbuh akan tumbuh maksimal ya, ini tumbuh maksimal ya. Tapi kalau kita tidak segera lakukan, maka di situ akan mengalami pembusukan, sehingga ya ini kan terlalu lambat, telat. Beda dengan yang ini, yang ya ini, wah itu kelihatan alhamdulillah banget itu ya. Nah, ayo kita cari lagi mana ya. Pokoknya kita harus sering-sering lakukan dengan cara manual ya. Nah ini banyak ini ya, ini kita lakukan secara manual ini contoh, buang saja. Nah kalau begitu kan sudah nampak, itu sudah menjadi bakal buah kopi ya. Tuh yang ini kita buang. Nah terbuka semua lebar kan. Nah ini tuh, nah itu sudah pasti menjadi bakal buah kopi ya. Tuh ini juga sama, kita harus buang ya secara manual. Ini hanya sebagai contoh saja ya, selebihnya Anda praktekkan di kebun masing-masing. Anda praktekkan di kebun masing-masing, sehingga Anda akan mengalami keberhasilan yang luar biasa, sesuai apa yang Anda inginkan dan sesuai dengan target yang Anda kehendaki ya. Tuh ini kan masih juga ya, ini juga kita ini hilangkan cara manual seperti ini ya. Nah, tuh pokoknya bertani kopi itu asik, tinggal ke kebun ya, ke kebun
terus kita rawat gitu aja, dan tidak terlalu berat ya, seperti halnya bertani dengan tanaman yang lain ya. Tuh, ini kita buang secara manual seperti ini ya. Upayakan Anda harus teliti dan telaten ya. Upayakan. Ini juga harus kita buang secara manual seperti ini. Nah, ini kan sudah pasti menjadi bakal buah ya. Nah, kalau busuk, apalagi di situ bersemayam banyak sekali semut, maka bunga-bunga tersebut yang seharusnya menjadi bakal buah kopi, maka tidak akan menjadi bakal buah kopi karena terhambat faktor eksternal ya. Ini kita cari lagi, ayo ya, cari terus dan cari terus. Ini sudah semua ya. Nah, ini masih ada ini ya, buang saja ini. Oke, seperti ini. Dan hampir semua karakter kopi itu seperti ini ya. Ya, ada yang mau rogol atau rontok secara manual, secara alami, dan ada yang tidak mau rontok secara alami. Ini kalau saya kayak gitu kan sudah menjadi bakal buah semua itu ya. Tuh, yang ini akan dipanen nanti di tahun 2026. Nah, sekarang kan tahun 2025. Nah, prosesnya itu setahun ini ya. Ini sekitaran setahun ini prosesnya ya. Nah, ini kan, ini prosesnya itu setahun ini. Ini sekarang tahun 2025. Nanti akan dipanen di tahun 2026 ya. Oke, nah ini coba kita perlihatkan. Nah, ini kalau ini sempurna ini ya, sempurna, banyak sekali calon-calon buahnya ya. Maka ini Anda harus merawatnya dengan seksama, dengan teliti dan telaten. Nah, ini bakal buah kopi yang akan dipanen di tahun 2026 ini juga. Ini masih kecil banget ini kalau dibandingkan dengan biji merica, masih besaran biji merica itu ya. Nah, bayangkan itu terpupuk ya, terpupuk banget itu ya. Terpupuk banget itu sampai itu terpupuk banget kan. Nah, terpupuk banget ya. Nanti kalau itu bisa buah besar maksimal semuanya tanpa kendala, bayangkan aja itu menggumpal besar gitu ya semua. Dan ini jaraknya kan dekat banget ini, menggumpal besar. Yang ini besar sampai sini, yang ini besar sampai sini. Ini akan rapat ini ya. Ini ruas ini akan rapat ini ya, ini ya. Itu ya. Ayo kita cari lagi. Ya, ini harus kita buang ya. Buang secara manual. Ya, pokoknya seperti inilah caranya ya. Nah, saya lakukan, ini dilakukan setelah bunga-bunga itu sudah selesai penyerbuannya. Nah, ini kan sudah menjadi bakal buah ini ya. Sudah menjadi bakal buah. Oke, kita lanjut lagi. Mana ya? Nih. Nah, itu ya. Kita lanjut lagi cari ya. Ini bakal buah ini sudah menjadi bakal buah ini. Nah, ini. Nah, itu ya. Bagus pokoknya kalau kita lakukan dengan teliti, dengan telaten ya, insya Allah hasil buah lebat yang kita inginkan itu akan datang sendiri. Kita nggak usah menggebu-gebu menghasilkan wah kopi saya harus begini, Bu, nggak usah. Yang penting kita lakukan sesuai dengan aturan-aturan mainnya,
sesuai dengan kebutuhan ataupun yang diinginkan pada tanaman kopi tersebut, dan karakternya itu seperti apa dan bagaimana. Kita nanti akan melakukan upaya-upaya tertentu agar kopi-kopi tersebut bisa hasil dengan maksimal dan bisa hasil dengan sempurna. Nah, seperti ini kita harus buang, hilangkan. Apalagi pada tumbuhan ini, pada tanaman ini, batang ini banyak sekali serangga-serangga rupa semut ya. Semut. Nah, ini kalau tidak dihilangkan, ini akan menjadi rumahnya semut ini. Dan kalau sudah menjadi rumahnya semut, maka kemungkinan untuk berbuah maksimal itu sulit ya. Nah, seperti ini. Nah, ini mungkin sebentar lagi ini akan saya semprot pakai insek ya. Mungkin ya, bisa saya semprot, bisa tidak, sesuai dengan kebutuhan tanaman ini. Kalau memang diharuskan untuk kita semprot pakai insek ya saya semprot saja, karena sifatnya opsional ya. Karena apa? Terlalu banyak semut juga itu juga menghambat ya, menghambat yang seharusnya ini itu bersih dan bersih ya dari serangan-serangan ataupun semut ya. Maka jikalau ini menjadi rumah semut ya, ini tidak akan ini ya, tidak akan berhasil, tidak akan menjadi kopi, alias kopinya itu kurang bagus, tidak berkualitas gitu ya. Ya pokoknya kita upayakan lah ya, kita upayakan, dan Anda harus selalu mengerjakannya dengan penuh ketelitian, ketelatenan, sehingga tanaman kopi Anda yang Anda rawat itu juga menghasilkan kopi-kopi yang berkualitas, juga berhasil dengan menghasilkan buah yang maksimal. Oke ya, begitu caranya. Itu contoh saja yang saya lakukan setiap hari ke kebun ini. Ketika menengok kopi, maka yang saya lakukan adalah setelah musim bunga itu menghilangkan bekas-bekas pembungaan seperti ini. Nah, itu kan kelihatan ini bakal bunga, bakal buah ini ya. Ada yang sudah menjadi bakal buah, ada yang belum ya. Nih coba ini kita lihat, ini juga sudah mengalami pembungaan ini, maka harus kita hilangkan seperti ini ya. Ini sudah menjadi bakal buah ini ya. Nah, ini juga sudah mengalami pembungaan, maka kita seperti ini ya. Itu caranya ya sahabat petani kopi dimanapun Anda berada ya. Dan kopi-kopi tersebut jika Anda merawatnya dengan maksimal, maka kopi-kopi tersebut akan merasa bahagia. Dan jika kopi tersebut merasa bahagia, maka dia akan memberikan hasil yang maksimal untuk pemiliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.